Yang paling banyak dosa itu istri kepada suami. Ibu protes? Protes enggak? Kalau ibu protes, cari penceramah yang lain. Yang paling banyak dosa istri kepada suami. Yang AA tahu, suami kepada istri mah tidak punya dosa. Suami kepada istri tidak punya dosa, tapi namanya zolim. Namanya apa? Jadi manusia paling zolim siapa? Manusia paling zolim itu Fir'aun. Kenapa ibu bilang suami? Alhamdulillah yang kami hormati ibu kami, bunda kami, Bunda Ana, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, mudah-mudahan beliau selalu sehat badannya, dan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah jaga dalam kebaikannya. Yang kami hormati seluruh keluarga besar, anak, cucu, mantunya Bunda Ana, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan keluarga besar ini Allah jaga dalam kebaikan. Adik, kakak, akur, dan rukun. Karena Ahilman sangat percaya Ayahanda Budiono di alam sana akan sangat sedih kalau meninggalkan keluarga yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Tapi Ayahanda Budiono akan bahagia, akan senang di alam kuburnya kalau semua anak-anaknya rukun, akur, saling cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua anak, cucu, keturunan Bunda Ana dan Ayahanda Budiono Allah jaga dalam kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati kakak kami, abang kami, Ustadz Haji Asep Kholis Nur Jamil. Kemarin saya cerita di acara Menata Hati, tidak akan mungkin ada Ustadz Hilman yang ceramahnya hari ini seperti ini kalau tidak ada kakak saya Ustadz Asep Kholis. Tepuk tangan buat Ustadz Asep. Jadi mohon maaf kalau ibu lihat AA ceramah di TV, gurunya siapa? Ustadz Asep. Setuju? Kalau hari ini mungkin semua orang bilang ceramahnya bagus, ini nggak ada apa-apanya. Lebih bagus Ustadz Asep karena guru saya adalah Ustadz Asep. Cuman satu bedanya, mungkin ini lebih beruntung sehingga masuk TV. Ya ini memang agak kurang beruntung. Mungkin perbedaan casing kira-kira begitu. Yang ini terawat, yang ini lebih terawat. Jadi mohon maaf ya, di luar sana Ustadz, siapa guru ceramahnya, siapa guru retorikanya, jauh sebelum saya ceramah seperti ini ada seorang kakak, ada seorang guru teladan untuk kita semua, penyemangat untuk saya pribadi. Beliau adalah Ustadz Asep Kholis Nur Jamil. Tepuk tangan untuk Ustadz Asep. Dan jamaah Al-Karim beruntung, Ustadz Asep tinggal di Lampung. Kalau beliau tinggal di Jakarta nggak akan ada Al-Karim. Betul? Jadi beruntung Ahilman nitip, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena mutiara berlian seperti ini sulit kita dapatkan. Betul? Bunda Ana, Bang Awang, semua keluarga sami'na wa atona sama Ustadz Asep. Susah nyari ustadz yang seperti ini, susah cari kiai yang seperti ini, susah orang yang ikhlas seperti kakak kami Ustadz Asep Kholis Nur Jamil. Tepuk tangan untuk Ustadz Asep yang luar biasa. Kita aminkan mudah-mudahan Ustadz Asep panjang umurnya. Mudah-mudahan Ustadz Asep sehat selalu badannya. Dan insya Allah istiqomah sampai husnul khatimah membesarkan pondok pesantren Al-Karim Rashid Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu semua yang hadir hari ini,
Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang tinggi tadi sebut saya gelar, yang rendah tadi sebut saya nama. Insya Allah semua dalam rahmat dan berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat memahami setelah diizinkan Allah punya program kajian hati di Trans TV, dan sekarang diizinkan ada program menata hati, saya menyimpulkan tidak ada orang yang hidupnya baik-baik saja. Setuju? Ini yang hadir dari ujung ke ujung pasti punya masalah. Setuju? Ada yang diuji dengan pasangannya, ada? Yang mana orangnya itu? Ada. Ada yang mohon maaf pasangannya baik, diuji sama mertuanya. Ada? Di sini ada? Yang mana orangnya? Mulai nih, udah mulai curhat ini kelihatannya nih. Pasangannya baik, mertuanya baik, diuji sama iparnya. Ada? Sampai ada film ipar adalah tahu ibu-ibu di sini. Pasangan baik, mertua baik, ipar baik, diuji sama anak-anaknya. Ada? Semua keluarga saya mah baik, iya. Diuji sama bestinya. Ada? Ada teman yang suka gosipin kita, ada? Yang suka gibahin kita? Yang suka julid? Yang suka minjem duit? Yang mana orangnya itu? Ada nggak orang yang waktu minjemnya butuh pasti tagihnya sulit? Ada? Ada? Ada nggak orang yang izin punya hutang tapi statusnya jalan-jalan terus? Ada? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya itu? Agak kesel itu kalau ada yang begitu tuh. Hidup ini nggak bisa lepas dari ujian, dari masalah, betul? Maka mohon maaf kalau kata Ahilman, masalah itu singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Status hari Selasa. Masalah masa mengenal Allah. Jadi mohon maaf, yang pertama lihat ini wajahnya, wajah banyak apa? Masalah. Mudah-mudahan yang punya masalah dikuatkan hatinya sama Allah. Yang kedua, jangan tersinggung. Ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini kelihatannya wajah banyak dosa. Setuju? Tidak ada manusia yang tidak punya dosa kecuali yang dimaksum, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mah semua wajahnya sama banyak dosa. Satu yang membedakan kita, apa? Allah tutupi dosa-dosa kita. Betul? Sok jujur. Kalau bicara dosa di rumah tangga suami dengan istri, yang paling banyak dosa mohon maaf kira-kira siapa? Suami. Sebentar. Yang paling banyak dosa kira-kira suami ke istri apa istri ke suami? Sebentar. Merasa tidak punya dosa itu dosa. Merasa tidak punya dosa itu dosa. Ulangi pertanyaannya. Yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Udah mah banyak dosa, nuduh orang lain lagi. Yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Ibu, bapak jangan marah, terutama ibu-ibu. Yang AA tahu yang paling banyak dosa itu istri kepada suami. Tenang Pak, aku bersamamu Pak, tenang. Yang paling banyak dosa itu istri kepada suami. Ibu protes? Protes enggak? Kalau ibu protes, cari penceramah yang lain.
Yang paling banyak dosa istri kepada suami. Yang AA tahu, suami kepada istri mah tidak punya dosa. Suami kepada istri tidak punya dosa, tapi namanya zolim. Namanya apa? Jadi manusia paling zolim siapa? Manusia paling zolim itu Fir'aun. Kenapa ibu bilang suami? Ibu bapak nanya, kenapa Fir'aun jadi manusia paling zolim? Dua salahnya. Satu, membangkang kepada Allah. Dua, menyakiti manusia. Kalau suami punya salah, zolim. Kalau istri punya salah, dosa. Kalau dosa urusannya hanya sama Allah, tapi kalau zolim urusannya dua. Satu sama Allah, dua sama. Maka mohon maaf, hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Status hari Rabu besok gitu. Izin mohon maaf. Tapi sebaliknya, ibu sayang, ibu tidak akan mungkin mencium wanginya surga kalau tidak mendapatkan ridho suami. Dan yang ketiga, mohon maaf, ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ulangi ya, satu, wajahnya mirip, banyak apa? Masalah. Dua, banyak apa? Dosa. Dan yang ketiga, ini yang hadir wajahnya mirip, kelihatannya wajah camat semua. Apa itu camat? Haul. Tujuan yang pertama adalah zikrul maut, mengingatkan kematian. Setuju? Ini wajah akan mati semua. Jangan tersinggung. Cuman AA nggak tahu aja waktunya ya. Bisa jadi bapak ibu duluan, AA belakangan, atau dibalik, AA-nya belakangan, bapak ibunya. AA mah masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Bahkan izin ya, survei membuktikan yang masih muda itu matinya lebih punya besar potensinya. AA belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Yang trek-trekan motor mati biasanya orang tua atau anak muda. AA belum pernah dengar ada seorang kakek lompat dari apartemen tertinggi karena diputusin neneknya. Enggak ada. Yang matinya begitu orang tua atau anak muda. Maka izin, orang tua mah belum tentu matinya belakangan. Boleh jadi orang tua matinya bolak-balik jadinya ya. Kullu nafsil dha'iqatul maut, yang bernafas, yang berjiwa pasti akan mati. Orang beriman tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Tapi orang beriman menyiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan waktu mati. Setuju? Kenapa hari ini kita datang ke sini? Zikrul maut, mengingat kematian. 4 tahun lalu almarhum ayahanda kami, ayahanda Bapak Haji Budiono, wafat meninggalkan kita. Boleh jadi besok, lusa, bulan depan, tahun ini, tahun depan, mungkin giliran kita yang akan kembali juga kepada Allah. Maka kalau kita semua tahu akan wafat, kenapa harus sibuk dengan dunia yang sementara ini? Mohon maaf, dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Setuju? Pada akhirnya
semua yang kita gelisahkan hari ini pergi meninggalkan kita. Harta, pontang-panting, banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, berangkat pagi pulang. Apa nggak punya rumah nggak pulang-pulang itu? Apa yang kita pertaruhkan ternyata pergi meninggalkan kita. Betul? Keluarga yang kita cintai, anak, pasangan pergi meninggalkan kita. Tapi ada satu yang akan ikut bersama kita. Apa itu? Amal kebaikan kita. Maka izin, orang yang paling cerdas bukan hanya ingat mati, tapi orang yang paling cerdas menyiapkan bekal untuk mati. Dan mohon maaf, hari ini Ahilman harus bilang, tidak ada yang paling cerdas di antara kita di sini kecuali almarhum ayahanda kami, Bapak Haji Budiono bin Joni Effendi. Kenapa Ustaz? Beliau sangat cerdas. Beliau menyiapkan amal terbaik sebelum beliau kembali. Beliau menyiapkan semuanya untuk beliau kembali. Luar biasa, Allah menyiapkan skenario waktu terbaik. Beliau kembali setelah diizinkan bersama dengan Ustadz Asep menyelesaikan Majlis Al-Karim di Sukarame, di Korpri. Kemudian tidak lama beliau selesaikan peletakan batu pertama pondok pesantren yang hari ini kita tempati. Masya Allah, boleh jadi mungkin kita menangis hari ini mengingat kebaikan beliau, tapi sungguh di alam kubur beliau tersenyum tertawa bahagia karena amal beliau sudah menjadi pesantren yang luar biasa seperti ini. Maka yang paling mahal bukan apa yang ditinggalkannya, tapi yang paling mahal setelah almarhum pergi meninggalkan kita, mau dibawa kemana pesantren kita? Betul? Mau dibawa kemana? Mau seperti apa? Ini yang paling penting. Maka kita bersyukur Bunda Ana masih sehat. Kita bersyukur Bunda Ana masih ada umur, masih mendampingi, melanjutkan, membersamai. Tinggal pertanyaannya, apakah kebaikan Ayahanda Budiono, kebaikan Bunda Ana akan dilanjutkan lagi atau tidak dengan anak cucu keturunannya? Maka mohon maaf, apa tadi Ustadz Asep sampaikan, ini pesantren memang wasilahnya Ayahanda Budiono dan Bunda Ana, tapi hakikatnya pesantren ini untuk kita, dari kita, oleh kita. Betul? Manusia bisa meninggalkan kita dan pasti akan meninggalkan kita. Jangankan Ayahanda Budiono, jangankan Bunda Ana, bahkan Ustadz Asep pun bisa jadi pergi meninggalkan kita. Betul? Tapi yang pasti ada satu zat yang tak akan pernah pergi meninggalkan kita. Siapa itu? Allah. Maka tujuan haul yang kedua adalah zikrullah, ingat Allah. Satu, zikrul maut tujuannya. Dua, zikrullah, ingat sama Allah. Semua yang kita lakukan gak akan punya arti apa-apa kalau gak ada Allahnya di hati kita. Setuju? Apapun yang kita pertaruhkan gak jadi apa-apa kalau gak ada Allahnya. Maka mohon maaf, kadang selama ini kita sibuk mendandani casing, tapi lupa mengisi hati. Padahal sesungguhnya yang akan kembali kepada Allah apa? Hati. Dan izin mohon maaf, testimoni paling ikhlas, paling jujur yang boleh saya sampaikan, salah satu kebaikan almarhum ayahanda kami Bapak Haji Budiono, rasa-rasanya beliau adalah sosok yang paling ikhlas di hidupnya. Beliau begitu lembut tutur katanya. Beliau tegas dalam kebenaran dan kebaikannya.
Beliau sependek kami bersama dengan beliau, tidak pernah luput dari wajahnya senyuman manis yang terpancar ketika bertemu dengan kami. Bahkan kalau beliau berjumpa dengan saya, selalu beliau tersenyum, kemudian memeluk badan saya, meneteskan air mata. Apa pesan beliau? Ustadz Hilman nitip pesantren ini, Ustadz Asep jaga pesantren ini. Tidak ada kalimat lain kecuali jaga pesantren ini. Maka hari ini saya bela-belain untuk hadir di tempat ini. Salah satu alasannya karena teringat kebaikan beliau yang sangat luar biasa. Dan saya percaya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang saat dia lahir, dianya menangis, sekelilingnya tertawa, dan saat dia wafat, dianya tersenyum tertawa, sekelilingnya menangis. Kenapa Ustadz? Karena saking baiknya orang ini, saking baiknya. Maka Allah mengabadikan semua kebaikannya dengan kebaikan yang dilanjutkannya. Hari ini kita berada di pesantren ini. Untuk apa pesantren ini dibangun? Satu, biar kita ingat siapa? Allah. Bukan ingat siapa-siapa. Ingat Allah. Dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, lagi-lagi Allah, semuanya Allah. Maka Ustadz Asep mohon nitip baik-baik, di pesantren ini hadirkan Allahnya, bukan kitanya, bukan manusianya. Hadirkan Allah. Kalau Allahnya udah hadir, mau minta apa sama Allah? Cuman masalahnya selama ini kita lebih sibuk dengan dunianya, lupa dengan Allahnya. Ayo jawab Bapak Ibu, tolong jujur. Ibu kalau ada masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Kelihatan dari wajahnya ini. Kalau ada masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Masalahnya. Sok jawab lagi. Kalau ibu disakiti sama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Tuh. Bapak kesel sama istri, yang diingat Allahnya atau istri barunya? Istrinya kan. Capek. Ujungnya hidup ini hampa. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Ulangi, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Ya Allah, jadi orang temani asap paling mengeluh, masalahnya banyak. Sok jujur, ibu-ibu lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Jangan bohong. Aa juga tahu. Pak, jawab Pak, istri Bapak lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Jangan takut Pak, jawab aja, kan ada Aa di sini, aman. Istri Bapak lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Yang ditanya bapak-bapak. Ulangi Pak, istri Bapak lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Tuh. Jawab Pak, istri Bapak lebih banyak berterima kasih atau menuntut? Dengerin Bu. Jawab Pak, istri Bapak lebih banyak senyum apa cemberut? Mana Allahnya Bu? Halo, ada nggak ini orangnya? Mana? Kesel, lupa sama Allahnya. Ayo jawab ibu yang jujur, suami ibu lebih banyak lembutnya atau marahnya? Jawab, lebih
lebih jujur suami ibu, lebih banyak ngasihnya atau pelitnya? Lebih jujur ya Bu ya, lebih jujur ya, lebih jujur ya. Suami ibu kira-kira lebih betah di rumah apa di luar? Pak, Pak, halo jawab Pak, Pak, lihat wajah istri Bapak, ini wajah-wajah mengkhawatirkan semua. Bapak teh gimana mau masuk surga kurang syukur dengan istri yang baik seperti ini? Betul nggak? Bapak bersyukur Pak, masih mending ada yang mau sama Bapak. Untung mereka belum sadar Pak punya suami seperti Bapak. Coba ibu, suami ibu dengan AA sama atau beda? Sebentar, ini lebih jujur ya. Suami ibu dengan AA sama atau beda? Lebih cakep suami ibu atau AA? Kurang syukur ini mah. Gimana mau masuk surga coba? Kurang ingat Allah ini mah. Suami ibu dengan AA sama atau beda? Lebih cakep siapa? Suami ibu dengan AA lebih cakep suami ibu. Betul nggak? Kenapa AA lebih cakep suami ibu? Iya, karena yang mau sama ibu suami ibu. Iya kan? Iya kan? Ibu mau bilang AA cakep, sorry ya. Ibu mau bilang AA meni cakep, sorry Bu, AA sudah ada yang punya. Kalau AA mau nambah juga pasti milih-milih Bu. Nggak mungkin milih yang begini. Halo, jelas tidak? Nih kurang syukurnya kita teh karena suka mengukur kebahagiaan orang untuk kebahagiaan kita. Betul nggak? Ibu punya suami kayak AA, pasti bahagia tidak? Ibu punya suami kayak AA, pasti bahagia tidak? Belum tentu. Kenapa? Karena AA belum tentu mau sama itu. Betul nggak? Ibu juga mau bilang enak kali ya punya suami kayak AA. Buat apa ngomong begitu? Dah AA udah pasti nggak mau sama ibu. Ini yang bikin kita capek nih. Sok jawab, ibu jalan-jalan ke mall di Lampung. Apa mall yang paling bagus di Lampung? Sebut saja MBK. Ada tas bagus, pengen nggak? Izin Allah kebeli. Pertanyaannya, itu tas lebih indah setelah kebeli apa sebelum kebeli? Pas udah kebeli biasa? Biasa. Sama. Kenapa suami ibu jadi biasa-biasa aja? Suami ibu kenapa rasanya biasa-biasa aja? Karena sudah dimiliki. Dan kenapa AA rasanya istimewa? Karena AA bukan belum dimiliki, tidak akan dimiliki. Kenapa belum dimiliki? Suka berhayal begitu. Nggak usah berhayal begitu. Sama. Nih perhatiin nih. Hidup ini kurang bahagia apa? Karena kita ngejar yang belum kita punya, lupa dengan yang Allah kasih. Betul? Bunda Ana, Ustadz Asep, keluarga besar, dulu waktu belum ada pondok ini pengen cepet jadi. Betul? Udah jadi? Udah jadi nih. Ini yang paling susah, merasa memiliki bahwa ini padahal titipan dari siapa? Oh. Ini kalau nggak ada, nah udah mulai itu. Padahal rumusnya la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi
lasyadin. Jika kalian bersyukur maka Allah tambahkan. Ustadz Asyaf bersyukur, Bunda Ana bersyukur, Masya Allah belum genap 4 tahun dengan izin Allah, Allah mudahkan semuanya jadi pesantren ini. Ini bukti syukur. Jamaahnya tambah banyak, Masya Allah. Ahilman suka mantau kalau ada zikir tiap bulan, jamaahnya makin banyak, senang. Ini bukti syukur. Maka yakin kunci syukur itu kunci yang menjadikan kita makin disayang sama siapa? Allah. Maka nanti yang kedua, pohon itu makin tinggi anginnya makin kencang. Maka jawabannya sing sabar. Tuh 2 3. Sabar. Bapak Ibu belajar sabar dalam hidup. Gimana ya suami aku ini, apa nggak ketuker sama suami tetangga? Dak suami tetangga meni asa soleh. Sabar Bu, kan ibu yang nerima suami ibu begitu. Iya apa iya? Badai pasti berlalu, betul? Hujan pasti banjir. Kenapa jadi banjir? Hujan pasti berhenti. Sing sabar. Di rumah tangga ada masalah tidak? Ada. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Kalau di Lampung begadang. Karena ada Uniesi begadang di sini, jadi saya bilang begadang. Kali aja ada konsumsi tambahan gitu kan. Tolong pahamlah bab itu mah. Udah dibawain. Ahilman sing sabar sok. Ini kan wajah-wajahnya wajah sabar semua. Rumah tangga yang cuma 2 orang tuh ada masalah, apalagi ngurusin pondok begini. Betul nggak? Rumah tangga makan macam-macam ya. Ada yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Ada? Rumah tangga siapa? Jangan ketawa, jawab. Suaminya baik, istrinya tidak baik. Ada? Rumah tangga siapa? Nah, Nabi Nuh, siapa istrinya? Ibu Nuh. Nggak usah pusing jawabannya biar cepat. Waktu nih udah mau jam 11. Nggak usah pakai mikir, ini mah ceramahnya juga ceramah santai. Nabi Nuhnya baik, Ibu Nuhnya tidak baik. Ada yang kedua, suaminya tidak baik, istrinya baik. Ada? Rumah tangga siapa? Fir'aun, siapa istrinya? Jangan bilang Ibu Aun atuh. Kan udah ngaji di Al-Karim. Tahu namanya Asia, betul? Ada yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya teh? Ummu Jamil. Ada yang keempat, suaminya baik, istrinya baik. Ada? Rumah tangga siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul? Sok, ibu pilih mana? Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Nabi Ibrahim? Cak, udah diganti. Nabi Ibrahim mah istrinya 2. Mau nggak ibu kalau begitu? Tuh udah liar orang mah tuh. Ditanya ini mau, dikasih ini enggak. Pak, jangan stres sama ibu-ibu ya Pak. Perempuan itu makhluk Tuhan yang paling jadi seksi itu. Bukan seksi. Makhluk Tuhan yang paling bingung kenapa jadi seksi. Iya mah jawaban teka mana-mana wae. Pelir iya mah. Perempuan itu makhluk Tuhan yang paling membingungkan. Setuju nggak? Bapak, ibu akan ketemu fase begini. Satu kali istri bapak nanya mau ke kondangan, ayah aku pakai baju warna apa, merah apa biru? Bapak jawab merah mah. Apa jawaban dia? Biru juga bagus. Katanya nanya, jawab sendiri. Bapak jangan kaget, setengah jam kemudian keluar kamar pakai baju warna apa? Kuning.
merahnya nggak ada, birunya nggak ada. Yang paling kaget keluar kamar pakai baju polkadot. Gimana tebakannya? Dan jangan kaget Pak, ada satu fase Bapak naik motor di depan ibu-ibu, dia sen kiri belok, dia sen kiri belok kanan, kita nabrak jeger, kita nanya sama dia, apa kata dia? Salah Bapak ngikutin saya. Pusing kan? Iya, sing sabar Pak. Sama Ustadz Asep, sing sabar. Kebetulan pembinanya Al Karim ibu-ibu, jadi kudu sabar. Bang Awang, Bang Pebi, semua kudu sabar. Ini mama satu-satunya, bunda kita satu-satunya, harus sayang. Dan gimana pun begitu karakter ibu-ibu. Kalau nanti sudah tiada, kalau sudah tiada, kita akan merasakan kehilangannya. Maka Pak, sing sabar Pak. Ibu, jangankan kita laki-laki, ibu-ibu aja dengan ibu-ibu harus sabar. Sok Ahilman tanya, ibu foto berlima, lihat foto berlima nih, foto ibu jelek, yang 4 bagus. Kira-kira di save apa dihapus? Dihapus, karena kitanya jelek, yang lainnya bagus. Sekarang dibalik, kitanya bagus, yang lain jelek. Dihapus apa diupload? Itu perempuan sing sabar. Iya apa iya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabar. Nih, kalau udah ada sabar berarti ada Allahnya. Kalau belum sabar berarti belum ada Allahnya. Yang ketiga harus ikhlas tuh. Bapak jadi suami yang ikhlas Pak. Halo? Wajah mengkhawatirkan ini kelihatan. Sing ikhlas Pak. Belajar ikhlas dari surat Al-Ikhlas tuh. Belajar ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata ikhlas. Itulah ikhlas. Jadi semua yang dibangun dengan ikhlas pasti mendatangkan kebaikan. Setuju? Dan izin ya, kenapa sampai 4 tahun ini ayahanda pergi meninggalkan kami? Kenapa masih kami peringati haulnya? Karena kami percaya almarhum adalah orang yang ikhlas dalam hidupnya. Beliau nggak minta, beliau nggak berharap juga, tapi kenapa ada hati yang lapang ingin Ustadz. Setiap tahun kita haul, setiap tahun kita haul, setiap tahun kita haul. Undang lagi, ceramah lagi, sedekah lagi, undang lagi, ceramah lagi, sedekah lagi, kumpulin lagi. Perhatikan, setiap tahun ibu kesini pasti ada perubahan dengan pesantren ini. Nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Ikhlas. Dan kalau ditanya siapa yang manusia paling ikhlas, salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka perhatikan, dari Nabi Ibrahim yang ikhlas ada haji. Dari Nabi Ibrahim yang ikhlas ada air zam-zam. Dari Nabi Ibrahim yang ikhlas ada mabit Mina di Muzdalifah. Dari Nabi Ibrahim yang ikhlas ada ibadah kurban. Dari Nabi Ibrahim yang ikhlas bahkan namanya dibaca setiap sholat ketika tahiyat. Betul? Maka sing ikhlas. Jamaah kudu ikhlas. Jamaahnya kudu ikhlas. Kan ada jamaah yang kurang ikhlas, ada Pak? Ada. Ada. Contoh ya, ini boleh nggak Ustadz contohin? Nih jamaah yang kurang ikhlas. Ceramah masih berlangsung, udah mulai tuh ngobrol sama temennya. Ngobrol sudah mulai tuh. Udah ngobrol, mulai agak kurang fokus, nanya sama temennya, Besti apa?
nanti jadi ngebaksokan habis ini itu udah mulai itu. Udah mulai ngomongin masa depan. Setelah kajian ini mau kemana? Udah beres, lihat ke belakang ada ibu-ibu, mungkin bulu matanya kepanjangan. Dikomentarin juga, Besti lihat percis belakang kita banget, percis. Nggak mau dilihat penasaran, dilihat takut dosa. Ujungnya tipis-tipis ngelihatnya begitu tas. Bulu matanya, dia lupa kalau dia juga bulu matanya panjang, cuman nggak kelihatan aja. Kemarin waktu menata hati ada yang bulu matanya mungkin panjang, nangis luntur bulu matanya. Ada itu di Instagram AA ada tuh, lucu itu tuh, luar biasa. Kurang ikhlas itu kelihatannya. Ada lagi duduk pusing mungkin ya, ngeliatin kiri kanan, ada yang beda dikit dikomentarin. Besti apa? Lihat baris 2 jarum jam 3. Baris 2 jarum jam 3 diliatin, mana? Oh itu. Emang kenapa? Lihat atuh jilbabnya. Apa? Kembang-kembang kata. Oh, penasaran. Emang kenapa dengan kembang-kembang? Tahu nggak? Itu teh taplak meja. Dipakai di sini. Udah mulai tuh. HTT udah mulai kotor udah. Terus dia nanya, "Emang kamu tahu di mana?" Itu teh kemarin aku beli. Kemarin beli aku itu 66 Shopee Day. Aku beli sama kayak gitu, taplak meja. Udah ngomongin yang lain, mulai ngomongin ustadznya. Kurang ikhlas. Itu teh Ustadz Hilman, iya. Adanya Ustadz Asep, iya. Mirip ya, iya mirip. Cuman agak putih sedikit ya. Terus kata temennya, berarti Ustadz Asep hitam dong kalau gitu. mulai ada obrolan teh. Ada nggak di sini yang begitu? Yang mana orangnya di sini tuh? Kurang ikhlas. Ini hal kecil tapi bikin kita nih kurang belajar. Punten, merasa jadi jamaah Ustadz Asep yang pertama kali. Dulu Ustadz Asep belum begini. Saya apa? Buat apa ngomong begitu? Ustadz Asep ya, kalau nggak ada saya, apa? Kalau nggak ada saya terus kenapa? Ya nggak kenapa-napa sih. Dulu Ustadz Asep jamaahnya masih sedikit, saya nih jamaah pertama. Terus kalau ibu jamaah pertama apa? Cinta terbaik bukan siapa yang datang pertama kali, tapi tentang siapa dia yang bisa menemani sampai akhir nanti. Status hari Kamis itu. Bukan tentang siapa yang duluan, bukan tentang siapa yang paling berjasa, bukan, tapi tentang siapa yang paling ikhlas. Itu yang diwariskan oleh ayahanda kami almarhum Haji Budiono. Ikhlas, Ustadz, ikhlas. Pertemuan terakhir saya dengan beliau itu ketika beliau ke Jakarta dan beliau hendak pergi ke Jawa. Kalau nggak salah dulu beliau giginya copot itu bunda, yang giginya itu. Terus dia, ini gigi ayah, beliau cerita itu. Tidak lama pulang dari Jawa itu beliau ke Lampung, kemudian seperti ada isyarat gitu. Beliau menggambarkan gigi yang copot itu. Saya mentakwilkan dalam pandangan saya, beliau ngajarin saya tentang ikhlas. Hilman, boleh jadi apa yang ada hari ini pun nanti akan dilepas gitu. Seakan-akan menggambarkan bahwa satu ketika mungkin Allah akan kasih sesuatu sama kita, tapi siapkan ruang ikhlas di hati bahwa kita tak punya apa-apa. Hakikatnya semua punya siapa? Allah. Hari ini kita diizinkan Allah punya kajian hati, menata hati. Sebenarnya yang dicermahi bukan jamaah, justru Ahilman sendiri. Saya sering merenung ya, kenapa Allah izinkan hari ini saya jadi tempat curhatnya ibu-ibu gitu ya. Bingung saya juga. Dan kenapa ibu-ibu kalau ketemu saya bawanya nangis terus? Bingung saya juga.
Tapi kalau dibalikin, siapa yang ngasih? Allah. Nggak boleh ada yang bilang merasa bahwa ini saya, ini aku. Nggak ada. Selagi ada merasa aku di hati, hilang Allahnya, mohon maaf, kita akan diuji dengan apa yang melekat di hati. Kita akan diuji dengan apa yang melekat di hati. Maka satu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, ternyata filosofinya Nabi Ibrahim bukan sekedar diperintahkan menyembelih Nabi Ismail, tapi diperintahkan menyembelih rasa kepemilikan terhadap Nabi Ismail. Gak ada yang kita punya, semua titipan siapa? Allah. Gak ada yang bikin kita seperti ini kecuali siapa? Allah. Maka yang keempat, dikasih takdir ridho. Hanya itu jawaban kita. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar, ketika beramal ikhlas, ketika ada takdir ridho. Tidak ada satupun yang menggerakkan semua ini kecuali siapa? Allah. Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di malam hari di sebuah gua yang hitam. Mata kita mungkin tidak bisa melihatnya, tapi Allah tahu atau tidak? Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah, mungkin kita tak bisa menghitungnya. Allah tahu nggak hitungannya? Tahu. Allah Al-Qadir Al-Muqtadir. Saya Ustadz Asep tidak pernah membayangkan diizinkan Allah untuk ngurusin pesantren ini. Bahkan mohon maaf, pertemuan kita hari ini pun tidak pernah ada yang membayangkan. Tapi kalau Allah mau, jadi atau tidak? Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setiap urusan kalau Allah yang sudah mau, mudah bagi Allah. Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. So pada akhirnya haul dua tujuannya. Satu, zikrul maut, ingat mati. Dua, zikrullah, ingat Allah. Pulang dari sini, perbaiki hubungan kita sama Allah. Saya ulangi, pulang dari sini, perbaiki hubungan kita sama Allah. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Manusia itu datang sebentar, tapi membuat luka hati semakin besar. Manusia itu datang sesaat, tapi membuat luka hati semakin berat. Cukuplah bersandar kepada siapa? Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ayo, hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Lebih keras, hasbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur
Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Lagi hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ustaz Asep nitip zikir ini, mudah-mudahan bisa dibaca, diamalkan setiap zikir akbar. Mudah-mudahan ini yang bisa menguatkan kita bahwa di hati kita nggak ada yang lain kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diamalkan. Dua hikmah hari ini: satu, zikrul maut, ingat mati; dua, zikrullah, ingat Allah. Bunda Ana, terima kasih, sehat terus, semoga Allah jaga Bunda dalam kebaikan. Ustaz Asep sehat terus, semoga Allah jaga pesantren dalam kebaikan. Semua keluarga besar Allah jaga dalam kebaikan. Dan Bapak Ibu semua, masih boleh nggak kesini lagi? Nggak bosan? Nggak capek? Siap? Apa yang siap? Insya Allah ya. Doain Ahilman panjang umur, doain sehat selalu, sehat-sehat semua. Para ustaz, para kiai, hapunten, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah yang kurang boleh nanti diundang lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Rasanya doa mungkin Ustaz Asep aja nanti ambil sempurnakan lagi. Ustaz Asep lagi lebih afdol. Awal Ustaz Asep, akhir Ustaz Asep. Semoga doa-doa yang kita panjatkan hari ini Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Di akhir izin saya diminta oleh beliau kembali dan kita semua untuk menutup acara haul ini dengan doa di akhir tausiah kita dan acara haul kita. Oleh karena itu mari kita angkat kedua tangan, tundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. La ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha suci ya Allah, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha mendengar. Kami mohon kabulkan doa kami di haul ini. Engkau yang maha melihat tatap kami yang hadir di pagi ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha merawat kami karena Engkau yang menciptakan kami. Kami adalah hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari semua akibat dosa yang pernah kami lakukan dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, kembali kepadamu dengan semua nikmat yang Kau berikan dengan kami. Dan kami kembali bertobat kepadamu. Kami mohon terima taubat kami ya Allah. Tidak ada yang maha mengampuni semua dosa kami melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah.
Sampai pada hari ini Engkau masih berikan kami badan yang sehat. Terima kasih Engkau masih berikan kami umur yang panjang dan manfaat. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menyatukan hati kami di pondok ini. Engkau telah menyatukan kami dalam kebersamaan ya Allah. Engkau masih pertemukan kami dengan orang-orang yang baik, di tempat yang terbaik, melakukan amalan yang baik. Kami mohon ya Allah, kumpulkan kami selalu dalam kebaikan dan wafatkan kami dalam kondisi yang terbaik. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami sadar ya Allah, kami ini zalim dengan diri kami. Nikmat yang Kau berikan dengan kami begitu banyak, tapi kami sering lalai dalam ibadah. Ampunan-Mu luas, tapi kami malas beristighfar kepadamu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, sadarkan diri kami untuk senantiasa bertobat kepadamu ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir hari ini, ampuni dosa kami, maupun dosa kecil maupun dosa besar, yang tersembunyi apalagi yang terang-terangan. Ya Allah ya Rabbana, bimbing kami untuk senantiasa ikhlas, bimbing kami untuk senantiasa ridha dengan semua takdir-Mu, bimbing kami untuk selalu sabar dengan semua ujian-Mu ya Allah, dan bimbing kami untuk senantiasa tawakal dengan apapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, cukuplah Engkau sebagai penolong kami, dan cukuplah Engkau sebagai pelindung kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan kami pasangan yang saleh dan solehah. Jadikan anak cucu kami qurrata a'yun, penghias hati, penghibur jiwa ya Allah. Dan jadikan kami imam bagi anak cucu kami yang bertakwa. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa amalan salihan makbulan mutaqabbala. Ya Allah, di hari ini tambahkanlah ilmu agama kami, berikan kami rezeki memahami ilmu yang kami terima di hari ini. Lembutkan hati kami ya Allah, luruskan niat kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, ke depan jadikan amal kami amal yang soleh, amal yang Kau terima, dan amal yang bisa mendapatkan pahala di akhirat nanti ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'al taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, kami sadar kami akan pulang dan kembali kepadamu. Ya Allah, bimbing kami untuk senantiasa menjaga hari-hari yang sedang kami jalani dengan iman, amal soleh, dan ketaatan, karena kami tidak tahu kapan datang kematian kepada kami. Ya Allah, ringankan sakaratul maut kami, wafatkan kami dalam kondisi terbaik. Kami melihat banyak saudara kami yang wafat dalam kondisi yang terbaik, indah kematiannya. Wafat ketika sholat, wafat ketika baca Quran, ya Allah, wafat ketika di masjid, wafat ketika menyampaikan kebaikan kepada orang lain, wafat ketika sedekah, wafat ketika dia bisa menjaga kedua orang tua, wafat ketika mereka menjadi orang-orang yang sedang memberikan kebaikan kepada orang lain. Kami mohon ya Allah, jadikan wafat kami wafat yang terbaik. Ringankan sakaratul maut kami, sebagaimana Rasulullah sampaikan, ibarat mengambil sehelai rambut dari adonan tepung terigu. Ya Allah, tak terasa kematiannya,
begitu lembut menutup usia kami ya Allah. Kami mohon jangan kau berikan penyakit yang berat di akhir kematian kami, yang kami tidak sanggup menyikapinya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan semua musibah sakit yang sedang kami jalani hari ini satu demi satu sedang menjadi ampunan bagi dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub sabbit qulubuna ala ta'atika wa ala dinika. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami kepada keburukan setelah kau berikan kami dalam hidayah kebaikan. Engkau sang pembolak balik hati kami, luruskan tetapkan hati kami dalam iman kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.